Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku calon sarjana peternakan. Nah, di video kali ini kita bakal belajar bagaimana sih cara mencari kebutuhan pakan dan kebutuhan nutrien dari sapi gitu. Karena kan di video sebelumnya kita udah belajar ya bagaimana sih cara memformulasikan pakan konsentrat untuk sapi potong penggemukan gitu. Dan itu kita nggak memandang ya berapa bobot badannya gitu. Tapi di sini kita bakal belajar secara presisi lagi dalam arti kita nggak memandang secara keseluruhan lagi ternaknya, tapi kita memandang satu persatu gitu. Kita harus tahu kebutuhannya, jika badannya segini, berapa sih kebutuhannya, berapa sih pakan yang harus kita kasih, dan berapa sih kandungan nutrien dari pakan yang harus kita kasih tersebut gitu. Kita bakal belajar lebih lebih presisi lagi gitu teman-teman. Dan kalau kita pengen pertambahan badan sapi kita segini, berapa sih pakan yang harus kita kasih, dan berapa kandungan nutrien yang harus ada di dalam bahan pakan tersebut. Nah, kita bakal belajar semuanya di sini teman-teman. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, jangan lupa di-subscribe video ini, jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita belajar. Oke teman-teman, sebenarnya untuk mencari kebutuhan pakan dan kebutuhan nutrien dari sapi itu mudah ya teman-teman. Dan di sini kita mengacu pada NRC ataupun National Research Center gitu. Ini tuh merupakan penelitian dari Amerika yang mencari kebutuhan nutrien dari ternak gitu, baik itu sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ataupun ayam, teman-teman. Tapi kalau untuk ayam ya, saran aku buat teman-teman jangan mengacu pada NRC ini gitu. Ini tuh udah kelamaan gitu karena perkembangan dari industri ayam itu sangat cepat gitu perkembangannya dibandingkan dengan ruminansia gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen membuat ransum untuk ayam, teman-teman langsung aja cari di Google, di guidebook-nya ayam tersebut gitu. Kalau teman-teman pengen membuat ransum untuk ayam lohman, teman-teman langsung mencari aja di guidebook-nya ayam lohman gitu, itu ada gitu. Karena biasanya untuk guidebook ini, sekali 3 tahun atau sekali 4 tahun itu bakal ada pertukaran guidebook-nya yang baru gitu. Karena mereka itu pengen gimana caranya untuk bobot badannya itu cepat gitu bertambah. Sementara berbeda dengan ruminansia yang perkembangannya lumayan lama gitu, teman-teman. Nah, lalu gimana sih cara menghitungnya? Mungkin teman-teman pas ngelihat tabel ini masih bingung ya, ini maksudnya gimana gitu, bikin pusing. Nah, sebenarnya aku juga waktu pertama belajar kayak gini tuh teman-teman, aku juga pusing gitu, gimana cara membaca tabelnya, lalu gimana cara menghitung nutriennya gitu. Sebenarnya cukup simpel juga kalau kita udah paham gitu. Nah, contohnya gimana teman-teman? Nah, ini teman-teman lihat ini ya, kursor aku nih, kursor aku ini kalau seumpama kita punya sapi ya, bobot badannya 300 kilogram gitu. Dan kita pengen ADG ataupun average daily gain ataupun pertambahan bobot badan harian gitu. 1,36 kilogram gitu. Kita pengen segitu pertambahan bobot hariannya gitu. Lalu berapa sih pakan dan nutrien dalam pakan yang harus kita kasih kepada ternak gitu. Nah, teman-teman ini cukup simpel ya. Teman-teman lihat di sini aja ADG-nya 1,36 dan lihat ini tuh berada di mana? Di C. Jadi kalau seumpama kita pengen ADG-nya itu 1,36, kita harus mengasih kepada ternak dry matter intake ataupun kebutuhan bahan kering pakannya 8,2 gitu. 8,2 kilogram per hari gitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan kandungan nutriennya gitu? Lihat teman-teman ini berada di C. Di C, ternyata teman-teman TDN yang harus kita kasih adalah 70% dry matter gitu teman-teman. Kalau teman-teman nanti di formulasi ransum, teman-teman lihat di formulasi ransum, ada itu ya TDN gitu, persen dry matter, itu 70%. Lalu bagaimana dengan proteinnya? Proteinnya, kita lihat ke sini lagi, 12,6% proteinnya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kalsiumnya gitu? Teman-teman lihat di sini lagi, di C, C berarti 0,48% teman-teman. Lalu dengan fosfornya juga 0,24% gitu. Ini kan masih muda ya, karena kita masih tahu gitu gini-gini. Kalau seumpama kalau seumpama aku pengen pertambahan bobot badan aku itu 1,5 kilo gitu. Kan nggak ada di sini ya, di bobot badannya 300, tapi pertambahan bobot badannya 1,5 kilo ini nggak ada di sini. Itu gimana dong caranya? Nah, teman-teman sebenarnya cukup mudah ya. Oke, langsung aja kita buat di sini. Jadi yang pertama, bobot badannya kita cari. Tertulis dulu ya bobot badan
BW aja ya, body weight atau bobot badannya adalah 300 kilo. 300 kilogram. Lalu ADG-nya ataupun pertambahan bobot badan hariannya adalah 1,5. ADG adalah 1,5. Ini 1,5 gitu, 1,5 kilo per hari. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, 300 ini. 300, ternyata 1,5 itu berada di antara C sama D ataupun 1,36 dan 1,69 gitu. Jadi yang 1,36 ini kita tulis di atas. 1,36. Dan untuk yang 1,69 kita tulis di bawah. 1,69 gitu. Lalu bagaimana dengan kebutuhan bahan keringnya gitu ataupun diameter intake ininya? Kan nggak ada di sini ya 1,5 gitu. Oke teman-teman, langsung aja. Karena ini tadi berada di antara C sama D, kita tulis di sini. Di bagian C-nya adalah 8,2, 8,2, 2, terus kita kosongin di tengah-tengah teman-teman. Karena ini tuh untuk yang nutrien yang bakal kita cari gitu teman-teman. Terus di sini 7,7 gitu. Di D 7,7. 7,7. Nah, langsung aja kita masukin rumus teman-teman. Sama dengan, teman-teman bisa langsung gitu ya. Karena ini bakal pelan-pelan kok. Sama dengan 8,2 ini teman-teman. Nice, 8,2 ditambah buka kurung 8,2 itu kan itu berada di Q12 ya teman-teman. Kita tulis lagi 8,2 dikurang ini teman-teman. Ini 7,7 tutup kurung dibagi 1,36 buka kurung dulu, buka kurung. 1,36 dikurang 1,69 tutup kurung dikali 1,5 bentar. Buka kurung dulu 1,5 dikurang 1,36. Nah, langsung diantar aja. Hop, ternyata kebutuhan bahan kering yang kita perlukan adalah 7,98788 gitu teman-teman. Gimana, udah paham belum? Lalu langsung aja untuk selanjutnya teman-teman. Mencari TDN. TDN. Seperti biasa lagi teman-teman. TDN-nya tadi berada di C sama D ya teman-teman. Nah, kita di sini juga langsung kita cari TDN-nya berarti C-nya adalah 70. Kita tulis saja langsung di 70. Di sini 80 gitu. Seperti biasa kita masukin rumus lagi sama dengan 70 ditambah buka kurung 70 lagi dikurang 80 tutup kurung dibagi 1, buka kurung dulu deh, buka kurung 1,36 dikurang 1,69 tutup kurung dikali 1, buka kurung lagi, buka kurung 1,5 dikurang 1,36 kurung nas. Dan ternyata kebutuhan TDE-nya adalah 74,2424 gitu persen. Udah dapet ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kurva protein ataupun protein kasar gitu? PK, atau sini PK. PK, di sini PK teman-teman. Tadi kan C sama D, ingat C sama D berarti 12,6, 12,6, sedangkan paling bawah adalah 14,4, 14,4. Nice. Langsung kita masukin rumus lagi teman-teman. Sama dengan
12 ditambah buka kurung 12 12 dikurang 14,4 tutup kurung lagi dibagi 1,3 buka kurung dulu 1,36 dikurang 1,69 dikali tutup kurung dulu dikali 1, buka kurung 1,5 dikurang 1,36 gitu. Nice, dan segini adalah kebutuhan PK-nya gitu. Lalu bagaimana dengan CA sama P itu sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman. Langsung lagi kita cari untuk CA. CA C 300 ini teman, ingat di 300 CA-nya C sama D 0,48 sama 0,60 gitu. 0,48 0,60 0,60. Seperti biasa lagi sama dengan 0,48 ditambah ke kurung dikurang 0,6 tutup kurung lagi dibagi buka kurung 1,6 dikurang 1,69 tutup kurung dikali 1,5 buka kurung dulu 1,5 dikurang 1,36 gitu. Dan segini gitu. Lalu untuk P-nya juga sama. Fosfor. Untuk fosfor ternyata di sini 0,24 dan 0,29. Langsung aja 0,24 0,29 0,29 gitu. Seperti biasa lagi sama dengan 0,24 ditambah buka kurung 0,24 lagi dikurang 0,29 tutup kurung dibagi buka kurung lagi 1,36 dikurang 1,69 tutup kurung lagi dikali 1, buka kurung lagi 1,5 dikurang 1,36 plus 1,5 dikurang 1,36 gitu. Dan nah segini dia kebutuhannya teman-teman. Sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Ini tuh kita terlalu ribet gitu. Lalu kita masukin rumus gitu teman-teman. Coba kita hapus ini ya. Coba kita hapus ini dan kita bakal belajar menggunakan rumus biar teman-teman juga nggak terlalu capek teman-teman. Kita bakal membuat rumus. Nah, ini teman-teman. Seperti biasa tadi kita tulis dulu sama dengan ini ditambah kayak tadi lagi teman-teman. Terus buka kurung dikurang 7,7 kurung dibagi 1, buka kurung lagi 1,36 dikurang 0,69 tutup kurung dikali buka kurung lagi 1,5 dikurang 1,36 gitu. Dan jawabannya kan segini ya. Kita bakal masukin rumus teman-teman. Langsung aja kita masukin rumus ini tuh ditambah dengan dolar gitu. Dolar, ini juga dolar. Dolar, ini juga dolar. Teman-teman lihat ya dengan jelas gitu. Coba aku besarin deh. Ini juga dolar. Dolar, sini juga dolar. Ini juga dolar. Ini juga dolar gitu. Langsung kita enter. Nah, tapi teman-teman jangan lupa isi dulu ya ininya. Ini cuma mempermudah perhitungan aja gitu. Ini langsung bisa kita tarik gitu. Dan jawabannya sama kan? Nah itu teman-teman, kalau kita memang bisa sedikit-sedikit Excel ya lumayan mudah lah.
cara menghitungnya gitu, biar nggak terlalu ribet, harus ngitung satu-satu gitu, lumayan membutuhkan waktu yang lama gitu. Tapi kalau udah pakai mus kayak gini, lebih mudah lah gitu teman-teman. Dan ini tuh kita udah tahu gitu kebutuhan nutrien dari pakannya gitu. Dan langsung aja coba kita tandahi gitu ya. Kita buat warna kuning. Nah, teman-teman, jadi ketika bobot badan sapi kita 300 kilo, dan kita pengen ADG ataupun pertumbuhan rata-rata bobot harian itu adalah 1,5 kilogram per hari, ternyata diameter intik ataupun kebutuhan bahan kering pakannya adalah 7,98 hampir 8 kilo gitu teman-teman. Dan untuk TDE-nya adalah 74%, 74,24,24 gitu persen. Untuk PK-nya adalah 13,3636, untuk CA-nya 0,53, dan untuk fosfornya adalah 0,261 gitu teman-teman. Nah teman-teman, itulah dia cara menghitung kebutuhan dari sapi ya, baik itu kebutuhan pakannya dan kebutuhan nutrien dalam pakan gitu. Gimana teman-teman? Cukup sulit atau sangat sulit gitu? Nah, teman-teman, nggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar dan ini masih baru pertama. Insya Allah nanti ke depannya kita bakal belajar lebih baik lagi gitu. Dan karena kan ini masih belajar tentang kebutuhannya gitu. Tapi insya Allah untuk teman selanjutnya kita bakal belajar bagaimana sih cara membuat formulasi langsung untuk pakannya gitu. Karena buat apa gitu kita tahu gitu mencari kebutuhan nutriennya, tapi kita nggak tahu cara membuat formulasi langsungnya gitu. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama berbagi kebaikan gitu, bersama-sama berbagi ilmu gitu teman-teman. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!